Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Kali ini kita kedatangan produk yang sudah sering sekali kita bahas, yaitu SSD. Cuma kan selama ini kita membahas SSD cuma melihat performanya, read write-nya secepat apa, form factor-nya apa. Tapi kali ini ada yang cukup spesial ya. Kita kedatangan kali ini SSD dari PNY. Kalian pasti bertanya-tanya, ini SSD M.2 pada umumnya seperti biasa di review berulang-ulang pasti kalian bosan, tapi jangan salah. PNY ini kamu lihat ini ada logo yang spesial sekali ini, Chia. Kalian para miner pasti sudah tahu kan Chia itu apa? Chia itu koin cryptocurrency. Jadi SSD ini khusus untuk para miner Chia. Cuma seperti biasa, kita tidak mungkin membahas SSD atau graphic card lebih pro ke miner, pro ke gamer, atau pro ke siapapun, kita netral. Jadi kali ini meskipun SSD ini digunakan untuk mining Chia, tapi kita juga akan menjelaskan apa saja keunggulan dari SSD ini dibandingkan dengan SSD pada umumnya. Apa korelasinya kita punya SSD yang untuk mining Chia dengan kita menggunakan sehari-hari. Kali ini kontennya kita lebih ke arah miner Chia dan para content creator ya. Kalau gamer tidak akan melihat ada benefit dari menggunakan SSD seperti ini. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita lanjutkan dengan unboxing dan melihat isi dari SSD ini. Oke, produk pertama yang akan kita buka adalah seri yang paling rendah dulu, PNY LX2030. Produk yang kita diberikan sampel ini ukurannya 2 tera semua. Jadi SSD ini Chia ini M.2 ini ya seperti SSD pada umumnya. Isinya cuma kotak biasa ini aja sama ini. Nah, kalian bisa lihat SSD-nya bentuknya seperti ini. Ini cuma stiker biasa aja. Ini juga stiker biasa. Nah, cuma yang saya mau tunjukkan ini yang versi yang sudah saya lepas stikernya. Ini demi kalian, daripada kalian beli ngelepas stikernya, garansinya hilang, kita aja yang lepas stikernya supaya kamu ndak kehilangan garansi. Ini yang 2030. 2030. Kemudian ada yang seri yang lebih tingginya lagi, 3030. 2 tera juga sama. Barangnya seperti ini. Sepintas tidak ada bedanya. Yang membedakan 2030 dan 2030 adalah di kecepatan read dan write-nya sama TBW. TBW itu terabyte Brighton. SSD-mu itu umurnya bisa sampai berapa lama, itu patokannya pakai TBW. TBW kalau bahasa Inggrisnya. Kalian lihat yang 2030 TBW-nya cuma 10.000 terabyte. Itu nggak main-main sih 10.000 terabyte. 3030 ada di 54.000, hampir 5 kali lipatnya. Bedanya 2030 dan 3030 ada di itu dan kecepatannya. Kemudian gini, kita akan membahas kenapa kok SSD ini bisa mendapatkan sertifikasi Chia. Jadi akhir-akhir ini kan kalau kita tahu kalau kita mining Chia kan pakai ada istilahnya plotter ya. Plotter itu untuk menggantikan kalau di Chia itu kalau kamu mining cryptocurrency yang lain kan pakai VGA. VGA-mu seberapa banyak jumlahnya, yaitu yang akan menghasilkan uang untuk kamu. Tapi kalau di Chia itu kamu mining menggunakan hard drive. Untuk mining itu kamu harus punya kayak mesinnya, itu istilahnya plotter. Nah, plotter itu perlu temporary space. Temporary space itu harus menggunakan SSD yang kenceng dan punya TBW gede seperti ini. Ya, next saya akan ngomong TBW aja ya, karena lebih cocok dengan lidahnya orang Indonesia dan apalagi orang Surabaya kayak saya gini. Kalau TBW nanti kepleset lidah saya lama-lama. Jadi TBW-nya ini gede sekali. Kalau kamu pakai SSD yang tidak dikhususkan untuk Chia, contohnya kayak SSD SATA seperti ini atau ini TBW-nya kecil-kecil. Jadi begitu kamu gunakan untuk mining Chia, ya dia akan cepat mati. Matinya itu rusak. Jadi kalau SSD kalau rusak itu kondisinya cuma ada 2. Kamu jadi read only atau benar-benar mati, nggak kelihatan, nggak kedetek sama sekali di videosmu. Sama yang SSD M.2 NVMe pun juga sama. Semua ada TBW-nya semua. Bahkan NVMe yang pakai slot PCIe seperti ini pun juga sama. Yang tidak ada TBW-nya itu hanya hard disk mechanical seperti ini. Hard disk mechanical ini nggak ada TBW-nya, tapi kalau ini kamu pakai buat plotting, ini kan dia pakai motor. Motornya kan gerak, terus kalau lama-lama motornya kalah ya mati udah. Sama aja. PNY ini dia bekerja sama dengan Phison. Phison itu yang membuat controller untuk SSD. Kalau kamu melihat Gen 4 sekarang yang kenceng-kenceng semua, yang read-nya 7.000, write-nya sampai 5.000, 6.000 itu semua pakai Phison semua. Phison ini membuat controller yang memang dikhususkan untuk membuat plotternya Chia ini. Dan dia bekerja sama memang dengan PNY. Di seri ini, dia menggunakan controller dari Phison, tipenya PS5012. Ini memang controller yang khusus untuk membuat plotter, jadi lebih untuk read write intensif. Dia menggunakan TSMC 28 nanometer untuk proses fabrikasinya.
Phison ini selain dia bekerja sama dengan PNY, dia juga bekerja sama dengan developernya Chia untuk mengembangkan firmware khusus untuk seri ini, PNY LX3030 dan 2030 ini. Yang membuat ini istimewa dibandingkan dengan kompetitor lainnya adalah karena controller ini punya firmware khusus yang menggunakan AI learning machine ya. Meskipun kita nggak tahu AI learning machine ini dia apa yang digunakan, maksudnya data apa yang dikompres di dalam plotternya Chia kita nggak tahu, karena itu semua terenkripsi. Cuma dia menggunakan algoritma LDPC. LDPC itu Low Density Parity Check algoritma. Itu algoritma yang rumit sekali untuk dijelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau kalian mau tahu nanti kita akan memberikan sadurannya di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa baca sendiri. Nah oke, tanpa panjang lebar lebih lanjut lagi, kita langsung bedah aja ini SSD-nya apa aja. Kita mulai dari 2030. Kalian bisa lihat 2030 ini SSD-nya seperti ini. Ini itu IC NAND. Ini controllernya. Ini DRAM cage. Nah, karena 2 tera dia double sided, jadi ada dua sisi untuk IC NAND-nya. IC NAND yang dipakai untuk 2030 ini menggunakan IC dari Toshiba. Tipenya TLC. TLC berarti triple layer channel, 96 layer ya. Kemudian DRAM cache-nya menggunakan Kingston. Punyanya Kingston DDR3L, 1866 speed-nya. Kalau saya lihat dari data dari spek-nya dan datasheet-nya, ini 4 GB DRAM cache-nya. Jadi ini benar-benar gede sih untuk sebuah DRAM cache dari SSD M.2 NVMe ini. Ini yang 2030 ya. Kemudian ini yang 2030 sama IC NAND, controller, DRAM cage. IC NAND, DRAM cage. Nah, yang membedakan 2030 dan 3030, DRAM cage-nya kalian bisa lihat. Ini ada dua sisi. Berarti dia pakai DRAM cage-nya ada dual channel. IC NAND yang digunakan ini adalah punyanya Micron QLC. QLC itu quad layer channel, 96 layer. Kemudian untuk DRAM cage-nya sama menggunakan Kingston juga, tapi kapasitasnya 1 GB DDR3L 1866. Tapi harusnya dia jalan di dual channel ini, DRAM case-nya ini. Nah, seperti yang kita tahu, IC NAND dari SSD ini itu semuanya bermula dari SLC, single layer, kemudian MLC, multi layer, TLC, triple layer, dan QLC yang terakhir, quad layer. Saya nggak tahu kalau masih ada lagi di atasnya itu. Jadi layernya semakin tinggi, speednya semakin kenceng, cuma durability-nya dia semakin semakin turun ke bawah, kebalikannya. Cuma kalau hari ini kita sudah nggak mungkin mau cari lagi SSD yang pakai NAND-nya SLC karena sudah nggak ada yang produksi. Nah, di Phison dan PNY ini dia mengizinkan menggunakan NAND yang TLC dan QLC ini, tapi dengan metode penulisan SLC. Itu sebabnya dia durability-nya bisa setinggi ini. Jadi penjelasan kita untuk SSD ini, sejarahnya, kemudian isinya, kira-kira seperti ini. Ini memang konten kali ini agak berat ya. Jadi bagi kalian yang nggak ngerti ini, mungkin kalian akan ngomel-ngomel mungkin ini konten apa sih ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dan ingin belajar ya silakan gitu loh. Karena ini konten yang agak susah dicerna, jadi ya kalau kalian mau ya disimak pelan-pelan aja. Oke, kita langsung akan melakukan pengujian SSD ini 2030 dan 3030 ini. Tapi kita akan menggunakan pembanding. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang. Nah, kemudian testbed yang kita gunakan kali ini adalah Intel Core i9 9900K. Kenapa Core i9? Karena saya butuh single core tercepatnya untuk plotting Chia. Kemudian memori kita pakai, saya pakai FS Recommendo ini memori zaman jebot ini. 16GB DDR4 PC3000. Nah, kemudian untuk storage-nya, untuk storage plotter filenya, ini pakai hard disk yang WD 2TB Black dan WD 2TB Blue. Oke, ini sekarang testbench kita sudah terpasang semua. Kalian bisa lihat hard drive yang kita pakai ada 3. WD Velociraptor di atas, WD Black di tengah, WD Blue 2TB di bawah. Jadi 2TB Black, 2TB Blue, Velociraptor. Kemudian yang SSD kecil tadi, ini untuk OS-nya kita, cuma 190 GB. Kemudian kalian bisa lihat PNY-nya ini sudah terpasang semua di sini. Kebetulan kita sudah melakukan pengujian secara off-screen kemarin, karena untuk membuat plotter ini butuh waktu. Jadi untuk memenuhi 4 tera ini full kita butuh waktu. Jadi nggak mungkin ini dibuat konten, karena kalau dibuat konten ya nggak selesai kontennya. Karena untuk membuat satu plotter makan waktu yang lumayan panjang. Jadi yang kita live test hari ini kalau SSD PNY ini yang 2030 ini kalau kita rate digunakan sebagai temporary file untuk plotter seberapa cepatnya. Jadi ini sudah terpasang.
Yang 30-30 kita sudah selesai ngetes juga, jadi ya kita kembalikan ke kotaknya. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian. Untuk mining Chia, itu yang kita harus mengerti dulu adalah konsep dari satuan dari plotter itu sendiri dan networknya dia. Nah, jadi kalau Chia itu satuannya pakai IB. IB itu binary unit. Satuan untuk binary unit. Jadi kalau di komputer itu kalian mengerti data itu cuma ada 0 dan 1. Sedangkan kalau kita tahu hard drive seperti ini, nah, ambil contoh lah Transcend ini. Ini ada tulisannya 1 TB kayak gini. 1 TB kan berarti 1000 GB. Ini decimal unit. Kalau kamu pakai binary unit dia ketemunya nggak 1000 GB. IB itu binary prefix unit. Binary prefix unit itu termasuk dalam misalnya kilobyte, kita ngomongnya KB. Megabyte kita ngomongnya MB. Gigabyte kita ngomongnya GB. Itu ada IB-nya. IB itu 2/10. 2/10 itu 1024. Nah, 1 kilobyte itu 1000 byte. Tapi kalau dalam bit itu 1024. Itu sebabnya kalau kalian beli SSD 500 GB, 512 GB, keluarnya nanti di Explorer Drive itu kan nggak mungkin genap 500 GB bulat, pasti 480 sekian ya, karena itu pakai IB. Tapi penulisannya di sini pakai byte. Nah, sedangkan kalau di Chia ini satunya dia pakai IB, binary unit. Nah, total size plot TIB, network space EIB. Nah, jadi kalian harus tahu konsepnya bit dan byte itu di sana, supaya kalian nggak bingung gitu loh. Nah, oke, untuk pengujian awalnya kita akan menggunakan pengujian secara singkat. Sebelum kita tahu ini untuk dipakai untuk plotting Chia seberapa cepatnya, kita tes dulu ke pengujian yang paling simple dan semua orang bisa mengerti. Crystal Bismarck 8.02. Kalian bisa lihat di layar. 8.02 ini, kalau kalian jalankan ini pertama kali, yang keluar itu nanti bentuknya seperti ini. Ini default profilnya dia. Cuma yang kita pakai hari ini, karena kita konsentrasinya ke Chia dan untuk konten creator, kita pakai profilnya yang Real World Performance plus Mix. Real World Performance plus Mix ini apa? Berarti dia mengetes read-nya berapa, write-nya berapa, dan mix. Mix itu berarti dia read dan write at the same time, jadi bersamaan. Kalian bisa lihat di atas ini ada read-nya 70, write-nya 30, rasionya. Nah, kemudian test file yang kita gunakan ini adalah 8 GB. Kenapa kok 8 GB? Karena 8 GB ini kira-kira ini bisa dijadikan apa ya, barometer patokan kalau SSD-mu ini ataupun apapun itu storage-mu dipaksa bekerja keras di kondisi yang paling, ya bukan yang paling berat ini ya, tapi kondisi yang lumayan berat gitu loh. Kalau kamu melihat di kotaknya SSD seperti ini, kalian lihat read-nya 3200, write-nya 1000, read up to 3200, write-nya 1000 ya toh. Ini yang 2030. Kemudian kalau yang 3030, read-nya 3200, write-nya 2400. Ini dia mengetes menggunakan test file yang kecil, kira-kira di angka 1 gigaan. Ya ini kita bisa ngomong ini namanya marketing boards ya. Karena memang semua menggunakan standar ini ya, berarti tiap vendor harus menggunakan standar ini, karena nggak mungkin PNY langsung mau nulis ini pakai standar 8 GB ya, karena dia kan angkanya akan turun, kalah gitu loh. Nah, karena kita ngetes untuk Chia dan kita mau melihat real world-nya bagaimana tanpa bluffing marketing ya, kita set ke 8 GB. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang. Ini agak banyak angkanya, jadi saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi kalian lihat aja ke monitor. Kalian bisa lihat di sini. SSD ini kalau kamu pakai read dan write, kira-kira semua SSD ini akan kelihatan angkanya tidak sesuai dengan sama yang ada di kotaknya kan. Karena kita pakai yang 8 GB, jadi berat sekali. Ini kalau kita set ke 1 GB, ya angkanya akan kembali seperti yang ada di kotaknya, sesuai dengan marketingnya dia. Jadi klaimnya dia kalau kita bilang benar atau salah, ya benar, karena ini pakai test file yang kecil. Jadi dia nggak menipu gitu loh. Nah ini saya mau jelaskan dulu sebelum kita mulai lebih panjang lagi ya. Jadi untuk Crystal Bismarck ini yang saya pakai cuma sekuensial 1 mega, 1 Q1 T1. Itu artinya apa? Artinya kamu menggunakan sekuensial test untuk 1 mega blok data. 1 antrian, 1 thread. Itu sekuensial yang 1M. Kemudian kalau yang RND 4K, RND 4K Q1 T1 itu artinya apa? Itu tes acak dengan 4 KB. Sorry, tadi bukan megabyte ya, tapi MB. Kalau RND 4K Q1 T1 itu tes acak untuk 4 KB blok data, 1 antrian, 1 thread. Nah, kalau yang sekuensial 1
MIB ini dia identik dengan read write file dengan ukuran yang besar. Contohnya kayak kalau kamu punya file film yang ukuran sampai bergiga-giga, kemudian installernya game atau file yang sudah terkompres, itu kamu identik dengan ini. Jadi kalau kamu copy paste file-file yang copy paste file-file gede seperti itu, kamu pakai patokan sequential 1M ini. Nah, random 4K ini identik dengan file-file yang berukuran kecil-kecil. Nah, seperti yang kita tahu, yang membuat kamu punya komputer ini jadi responsif sekali atau tidak, itu sebetulnya di random 4K. Karena Windows sendiri itu filenya kecil-kecil. Yang diakses Windows itu file kecil-kecil, pecahan kecil-kecil. Jadi semakin kenceng random 4K-mu di SSD, Windows akan lebih responsif, semakin responsif. Itu sebabnya kenapa media penyimpanan ini kalau sudah beralih ke DRAM seperti ini, nggak pakai kayak hard disk mekanik yang pakai plotter, itu dia lebih kenceng. Karena kalau plotter kan dia masih mekanik, masih nyari pakai head. Kalau DRAM kan nggak ada moving komponennya dia. Jadi kembali ke tabelnya ini, kalian bisa lihat. Yang paling kenceng di sini adalah secara on average ya, rata-rata ya. Jelas PNY LX 2030 2 tera yang kita rate. Jadi rate-nya kita pakai rate 0. Rate 0 itu yang performance. Jadi rate 0 itu dua SSD dengan kapasitas yang identik dijadikan satu untuk bekerja secara paralel. Jadi read write-nya secara teori akan dikalikan 2. Tapi rate itu kelemahannya, latensinya dia jadi gede. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau kamu rate di PNY yang rate ini, 4K-nya dia pasti akan turun. Nah, ya toh. Pasti akan lebih rendah daripada kalau kamu pakai single drive. Sequentialnya dia memang kenceng. Kalian bisa lihat di grafik ini, urutan yang paling bontot, yang paling bawah jelas hard drive, Velociraptor 600 GB. Sequential kamu lihat di sini cuma 140 MB, 144 MB untuk baca, sedangkan untuk tulisnya 140 MB. Kalau di mix cuma dapat 107 MB. Ini hard drive, WD Velociraptor. Saya nggak tahu kalau hard drive yang sekarang kayak WD Black atau SSHD. SSHD itu berarti hard disk yang ada SSD-nya untuk caching. Mungkin di atasnya ini. Kemudian kalau kita pakai SSD SATA biasa, yang SSD SATA zaman batu ya, Intel yang ini, yang sekarang kita pakai untuk OS ini, sequential 1 meganya untuk read ada di 392 mega, 400 megaan lah. Write-nya ada di 161, dan kalau mix-nya ada di 264 untuk sequentialnya. Sedangkan kalian bisa lihat perbedaannya antara hard drive dan SSD di sini. Untuk random 4K-nya, ini sudah nggak terima 1-2 kali lipat, hampir 20 kali lipat dengan SSD yang paling jelek. Jadi kalian bisa melihat betapa bedanya peningkatannya dari kamu berpindah dari hard drive ke SSD. Nah, grafik ini akan menjelaskan semuanya. Kalian bisa lihat urutan-urutan yang paling kenceng yang mana ya. Secara teori, hard drive pasti paling bawah, kemudian disusul dengan SSD SATA. Setelah SSD SATA, baru kita ngomong SSD NVMe. Nah, yang kita perlu lihat di sini adalah PNY LX 2030 2 tera, yang paling rendahnya dia. Ketika kamu tes dia menggunakan 8 GB, tes filenya dia, read-nya ada di 1876. Dari klaimnya dia yang 3200. Turun jauh kan, dari 3200 ke 1800 ya hampir separuhnya. Untuk write-nya, ini ini bonus lah ya. Kalau kamu ditulis di sini write-nya 1000, kamu dapatnya 2300, ya itu bonus. Kamu nggak akan komplain. Karena ini memang dapatnya 2300. Sedangkan kalau di mix ya ada di 1639, ini yang 2030. Kalau untuk 3030, read-nya ada di 1680. Sedangkan klaimnya di sini 3200. Write-nya ada di 2400, klaimnya ya. Di sini kalau kita lihat write-nya ada di 2245 ya, berarti sudah mendekati klaimnya ini. Ini kalau di-setel ke 1 GB pasti sama. Sedangkan untuk mix-nya dia ada di 1614. Gambarannya kita menggunakan tim Cardea ini, keramik C440 1 tera dan Cardea 2 1 tera. Kalian bisa lihat di grafiknya, angkanya kan fantastis semua. Tapi apakah ini akan menjamin nanti kalau kamu buat plotting dia itu akan lebih kencang daripada PNY? Nanti kalian bisa lihat. Nah, sedangkan ini SSD yang paling legendaris ini kalau buat saya sih. Intel SSD 750 ini, read-nya ada di 1500, write-nya ada di 1000. Jadi ya cupu lah dia. Cuma kalau di random 4K-nya ini memang merajai. Untuk SSD yang sudah berumur kayak ini dia cukup merajai ini. Jadi untuk Crystal Z-Mark seperti ini, dan pengertiannya kenapa kok saya mengetes hanya menggunakan sequential satu MIB dan random 4KB. Random 4KB ya, karena kita butuh sequential dan untuk file kecil-kecil. Dan kenapa kok ada mix? Karena untuk membuat plotting Chia itu read dan write at the same time. Nah, sebelum ngomong grafiknya plotting Chia, saya jelaskan dulu. Jadi kalau kamu melihat di Chia, kalau kita mining Chia itu ada walletnya. Ya, walletnya itu nanti yang bisa kamu pakai untuk membuat plotternya dia. Jadi untuk di Chia itu, di protokol yang baru kamu sudah bisa gabung ke mining pool. Jadi nggak lagi solo mining kayak yang kemarin-kemarin itu. Kalau kemarin solo mining kan rasanya hampir mustahil dapat koin.
kecuali kamu early adopter sekali. Nah, kalian bisa lihat kalau di walletnya Chia, lihat di monitor ini, kalau mau nambah plot itu gampang, kamu tinggal masuk ke tabnya plot, add a plot. Nah, plot size-nya Chia kalian bisa lihat. Yang paling umum dipakai itu yang K32. K32 ini ukurannya 101,4 GB byte. Ngomongnya agak aneh sih, GB. Bukan giga, GB byte. Nah, temporary space yang diperlukan untuk membuat satu plotter itu dia butuh 239 GB byte. Nah, itu temporary space-nya. Tapi TBW yang digunakan untuk membuat satu plotter itu 1,3 TBW. Terabyte ini, kita sudah ngomong byte bukan bit. Jadi 1,3 terabyte. Untuk membuat satu plotter kamu butuh 1,3 terabyte. Berarti kira-kira kalau kamu punya SSD dengan durability 10.000 seperti ini, ya kamu tinggal bagi 10.000 dibagi 1,3, ketemunya berapa? Satu PNB ini kamu bisa buat kira-kira sekitar 970 sekian plotter lah untuk bisa membuat plotter sampai SSD ini mati. Nah, kalau semakin kecil TBW-mu, ya berarti semakin sedikit plotter yang bisa kamu hasilkan. Kalian bisa lihat ini plot size-nya. Plot count ini berarti berapa banyak plot yang kamu mau buat. Pilihannya ada banyak sekali ya, karena kita pakai mesin cupu kayak gini ya, kita bikinnya satu plot aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini ada advance option-nya, kalian bisa lihat memori yang mau kalian gunakan ada berapa, sampai seberapa banyak, number of thread juga ada berapa banyak, ini disesuaikan dengan komputer kalian. Number of bucket, ya ini terlalu kompleks sekali untuk dijelaskan satu persatu bucket ini apa, kemudian fungsinya memori dan thread-nya itu apa, itu kalian belajar sendiri. Kita nggak mengimbris kamu untuk mining dengan menggunakan SSD seperti ini. Nanti kamu nggak mining, kalau SSD habis, kamu hina-hina lagi. Jadi saya nggak ngajari kamu. Saya cuma ngasih lihat aja. Jadi ini kalau sudah selesai kamu pilih, nah ini ada namanya temporary drive, directory. Ini kalau kamu klik ke advanced option, temporary drive-nya Chia itu ada dua yang dipakai. Temporary drive 1 dan temporary drive 2. Temporary drive 1 itu membutuhkan space sekitar 110 GB dan itu memakan 25% dari total TBW yang digunakan untuk membuat satu plotter. Sedangkan temporary drive kedua itu space yang digunakan sampai 220 GB. Itu 75% dari total TBW yang digunakan untuk membuat satu plotting. Kalian bisa pakai dua temporary drive atau satu temporary drive, terserah. Ini masalah preferensi ya, dan saya nggak mengembrace orang untuk mining, jadi saya nggak ngajarin lebih lanjut lagi. Pelit saya kalau ilmu kayak gini nih. Karena kalau saya baik-baik ya saya tetap dicaci maki, jadi ya pelit saya. Kemudian final directory, ya ini final directory untuk kamu naruh plottingmu. Ini sekarang kamu bisa join pool. Gimana caranya join pool? Kamu cari sendiri caranya gimana. Kalau sudah selesai kamu tinggal pilih create, selesai, jalan dia. Waktu yang dibutuhkan berapa lama, kamu bisa lihat nanti ada log filenya. Untuk membuat plotternya Chia itu ada dua opsi. Saya lupa ngomong. Yang pertama kamu pakai walletnya Chia ini yang official. Atau yang kedua kan pakai ada plotter eksternal namanya MadMax. MadMax ini jauh lebih advance daripada plotternya Chia, lebih kenceng, lebih cepat. Cuma ya gini, kamu harus pakai command line, nggak ada graphic user interface-nya. Jadi kamu harus mengerti bahasa-bahasa seperti ini yang kamu lihat di monitor sekarang ini. Dalam pengujian ini kita menggunakan MadMax. Kenapa? Karena MadMax jauh lebih cepat daripada punyanya Chia. Kalian bisa lihat di sini di grafiknya di tabel ini. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu plotter, waktu itu kita menguji menggunakan PNB yang LX3030 yang 2 tera itu untuk temporary drive-nya. Jadi kalau kamu pakai walletnya Chia, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 217,57 menit. Hampir 4 jam, 3,6 jaman lah. Kamu pakai MadMax itu cuma 41 menit. Jauh kan? Akhirnya kita pengujiannya kita menggunakan MadMax saja, karena kalau kita pakai Chia, kita nggak selesai nanti. Sampai tua pun ya nggak selesai, ya nggak dapat koin juga gitu loh. Jadi pakai MadMax saja. Kan bisa lihat di grafiknya ini, pengujiannya pembuatannya plotternya Chia itu dibagi dalam 4 fase. 4 fase itu apa aja? Penjelasannya ada banyak sekali. Phase 1 itu untuk membuat apa, phase 2 membuat apa, phase 3 membuat apa, phase 4 membuat apa, dan phase 1, 2, 3, 4 ini lebih berat kemana, ini ada semua. Cuma saya tidak membahas ini lebih lanjut, tapi kita menggunakan pembandingnya walletnya Chia dan MadMax. Pakai PNB yang 3030 2 tera itu. Kalian bisa lihat di sini grafiknya kan kelihatan. Punya Chia ini nggak masuk akal, terlalu lama sekali untuk membuat satu plotter. Makanya kita pakai MadMax. Nah, ini sudah selesai untuk komparasi plotternya. Sekarang waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu plotter.
kalian bisa lihat di layar kalian, pengujian untuk satu plotter. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu plotter dengan durasi menit. Kalian bisa lihat yang paling kenceng adalah PNY LX 3032 Tera. Ini di 41,62 menit, jadi 40 menit kalian bisa dapat satu plotter. Kemudian disusul dengan peringkat 2-nya PNY LX 2030 2 Tera kali 2 yang dijalankan dalam rate 0. Itu di 46,29 menit. Kalau kamu bandingkan yang dia di rate dengan yang single ketika dia nggak di rate, kalau single dia ada di 56,34, berarti kira-kira beda 10 menit lah. 10 menit berarti 10-20%an lebih cepat lah ya kalau di rate ya. Ya itu kita bisa tahu kenapa kok dia lebih cepat, karena dia kerjanya secara paralel dibagi dua. Tapi kalau PNY LX 3030 ini memang out of the box, ini memang kenceng. Jadi secara performa pun dia kenceng sekali kalau buat plotternya Chia ya. Peringkat ketiga itu ada di 750 ini. Kalian pasti heran nih, SSD zaman batu kok bisa kencang sekali ya, karena ini pada dasarnya adalah SSD terkencang keduanya Intel setelah Optane. Nah sayang kita nggak bisa ada Intel Optane yang 800p atau 900p atau 905p ya, karena cari barang itu susah sekali di sini. Jadi ya tercepat terdekat yang ada ya ini 750 ini. Nah terus kalian bisa melihat yang peringkat keempatnya ada di tim. Yang tadi kita lihat di Crystal Smart read write-nya kenceng-kenceng semua, itu ada di peringkat keempat. Itu kan menjawab pertanyaannya, kenapa SSD yang khusus buat Chia ini tetap lebih kenceng daripada kan pakai tim seperti ini? Karena dia lebih dikhususkan untuk read write intensif. Jadi dia lebih dikhususkan untuk heavy duty ya, untuk read dan write at the same time ya ini. Kemudian SSD SATA ada di peringkat yang bawah, 126,8 menit. Disusul dengan WD Velociraptor. Ini lebih nggak masuk akal lagi, 578,91 menit, berarti 600 bagi 60, 10 jam. Jadi kalau kalian plotting pakai hard drive, kalau kalian pakai plotter eksternal kayak Mathmax, ini hard drive pasti akan buyar, karena Mathmax itu menggunakan thread yang ada dari prosesormu, dan dia akan nge-write sejumlah threadmu yang kamu alokasikan untuk membuat plotternya itu. Hard drive ini kan nggak bisa kalau kamu pakai ngisi file read-write bersamaan untuk beberapa thread bersamaan. Karena dia ada limitasinya di motornya itu. Itu kenapa kok SSD bisa kenceng kalau pakai plotter eksternal. Kalau kamu pakai hard drive, kamu pakai plotternya Chia itu jauh lebih cepat daripada ini. Kalau kita pakai plotternya Chia itu kemarin cuma 6 jam. Tapi kalau pakai Mathmax jadi 10 jam. Jadi kalau kamu plotting pakai hard drive, ya udah pakai walletnya Chia aja, itu lebih aman itu. Nah, ini untuk membuat satu plotternya. Sedangkan untuk berapa TBW yang terisi untuk membuat satu plot kira-kira sama semua, berkisar antara 1386 sampai 1392 GB, berarti ya sekitar 1,3 terabyte lah, berarti bener itu udah. TBW ini menggambarkan SSD ini punya umur, durability-nya dia sampai seberapa. Kalau dia nulis di sini 10.000, berarti ketika dia sudah mencapai angka 10.000, SSD ini akan habis masa pakainya. Habis masa pakainya itu dalam arti begini, dia jadi read only state, jadi kamu nggak bisa ngisi, cuma bisa baca aja. Itu kalau SSD yang benar-benar beres. Kalau PNY kita belum tahu, karena ini masih baru, dan untuk ngisi 10.000 atau bahkan 54.000 itu butuh perjuangan itu, nggak gampang itu. Kamu bahkan nginstal ulang Windows, mengisi game, kamu isi hapus bolak-balik, mungkin 5-6 kali belum tentu kamu dapat 1 tera loh. Sedangkan untuk Chia, buat satu plotter aja 1 tera ya, memang cara tercepatnya ya kamu buat plotter Chia. Kalau kamu mau tahu ini setelah terpakai 10.000 atau 54.000 ya tanya miner Chia itu kalau pakai ini. Mati nggak SSD-nya? Tapi kalau SSD yang kayak gini, ini sudah pasti dijamin kalau ini TBW-nya terpakai, dia jadi read only. TBW memang bisa dipakai untuk patokan kamu masa pakainya hard drive SSD ini berapa lama. Cuma ada satu faktor lagi yang lebih penting daripada TBW. Itu namanya WAF. WAF itu namanya kepanjangannya Write Amplification Factor. Jadi begini, WAF itu ketika kamu mengisi SSD ini kan 0101. Kalau mengisi SSD itu tegangan yang digunakan itu nggak tinggi, bukan tegangan tinggi untuk ngisi NAND ini. Sedangkan untuk menghapus butuh tegangan yang lebih tinggi. Itu sebabnya namanya Write Amplification Factor. Ketika dia dihapus, itu dia jauh lebih merusak NAND-mu daripada ketika dia mengcopy file. Ketika kamu plotting Chia, itu kan read write-nya at the same time. Jadi ketika dia read write, semua SSD itu ada namanya trim. Trim itu garbage collection-nya dia. Jadi kalau di Windows kamu hapus file itu kan cuma kelihatan filenya hilang di Windows Explorer, tapi sebetulnya filenya masih ada di sini.
trim ini yang akan membuat dia benar-benar hilang dari SSD-mu. Nah, ketika trimnya ini jalan, WAV-nya itu ikut naik, ikut jalan juga gitu loh. Nah, jadi ketika trim ini jalan, kira-kira WAV-mu itu akan naik sekitar 1-5 kali, tergantung controller yang digunakan. Nah, ini keunggulannya PNY yang 2030 dan 3030 itu. Keunggulannya dia ada di sana. Kalau kamu pakai Chia untuk plotting Chia ya, kita ngomong Chia ya. Kalau untuk plotting Chia, kalau kamu cuma pakai single plotter, kamu cuma plotting satu plotter di satu temporary drive seperti ini, cuma jalan satu, itu aman. Tapi begitu kamu pakai multi plotter, jadi satu temporary drive, plottermu ada 5-10, wah ini pasti TBW-mu cepat habis ini. Nah, cuma kembali lagi, efisien yang mana kamu plotting persatuan atau lebih banyak plotter? Multiplotter, yaitu kembali lagi. Ya kalau logika saya, ya multiplotter lebih menguntungkan karena kalau mining kan semakin cepat kamu bisa mining, kamu semakin untung. Itu kasusnya untuk orang yang mining Chia. Nah, bagaimana caranya kita tahu breadth amplification factor itu bisa dilihat dari kalau hard drive, baik mechanical maupun SSD itu ada smart. Smart itu kayak BIOS-nya yang ada di dalam SSD-mu ini. Dia bisa mencatat logging, ini sudah diisi berapa, read-nya berapa, write-nya berapa, WAV-nya ada. Ya, kamu bisa lihat dari sana. Cuma tidak semua vendor WAV itu bisa dibuka di smart-nya dia. Oke, jadi kesimpulannya, worth it nggak mining Chia dengan kondisi hari ini? Kalau buat saya, kalau saya pakai kacamata miner ya, worth it apa enggak ya worth it. Karena apa? Listriknya ini lebih kecil daripada kamu pakai VGA, itu pastinya listriknya hard drive ini. Satu hard drive ini cuma paling ya 36 watt lah paling, 36 wattan lah, kecuali Velociraptor lah. Nah kalau satu VGA kan kira-kira 100 watt, 400 watt, nah tambah lagi harga VGA seperti itu. Meskipun hard drive kemarin juga harganya sempat naik karena Chia. Ya kan 10 tera kemarin harganya sudah sempat naik sampai berapa juta dari harga normalnya cuma 4 juta. Nggak tahu sekarang sudah normal apa belum. Kalau worth it apa enggak buat mining Chia? Relatif. Kalau dari kacamata miner ya mining Chia itu worth it karena cost-nya lebih murah. Jadi kalau buat mining Chia relatif. Tergantung kamu pakai kacamata apa. Kalau kacamata orang awam, kalau saya misalnya saya bukan miner, saya disuruh mining Chia kayak gini lamanya, suruh nunggu. Ya saya nggak mau karena kalian bisa lihat ya, ini sekarang saya tunjukkan ya. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Ini kita kemarin nyoba pengetesan itu mulai dari tanggal 14 kemarin. Dari tanggal 14 kemarin itu kita ngetes kiri kanan di mining poolnya itu pakai punya Space Pool. Itu sampai hari ini cuma dapat $0,1. 0,1 dolar kali 14.000, 1.400 rupiah loh. Itu kan bayar parkir mobil, sepeda motornya nggak bisa itu udah. Nah kalau kacamata orang normal ya, saya disuruh mining Chia ya nggak mau. Cuma kembali lagi, ada orang yang bekerja modalnya 10 juta, untung 1.000 rupiah itu untung ada. Jadi relatif. Nah kalau dari saya, SSD ini cocoknya dipakai untuk apa? Untuk kalian para content creator, ini cocok. Karena apa? Daripada kamu punya scratch file yang kamu pakai SSD biasa, terus kamu pakai buat ngedit, tiba-tiba enaknya ngedit belum di save, SSD-nya mati, hilang udah. Ini Faris langsung mengelus dada. Ini menjaga keamanan dan kenyamanan hidupmu, gitu loh. Jadi kamu lebih secure, peace in mind kalau pakai SSD yang durability-nya tinggi seperti ini. Begitu pula dengan programmer atau orang yang suka menyimpan file-file penting di sini. Jadi kalau kamu suka nyimpan data-data di sini kayak foto-foto keluarga, foto anakmu, foto dirimu sendiri, foto orang tuamu, foto mantanmu, ya ini cocok karena ini everlasting ini. 54.000 itu atau 10.000 itu susah sekali untuk dibuat mati. Jadi setelah kita tahu target pasarnya kemana, kesimpulannya begini. 20-32 tera ini, harga beredarnya di pasaran hari ini itu ada di 7.250.000. Sedangkan kalau yang 30-32 tera ini harganya lumayan fantastis, ada di 29.720.000. 29 juta, 2 tera. Nah, garansinya 20-30 itu 1 tahun atau TBW, mana yang achieve lebih dulu. 30-30 juga sama, 5 tahun atau TBW mana yang achieve lebih dulu. Demikian pengujian PNY LX 2030 dan LX 3030 2 tera dari kami tim Ars. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komentar, subscribe. Kita ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dan satu lagi,
Kalau kalian beli SSD ini, jangan lupa pastikan kalian beli dari distributor resminya. Maksudnya barang yang bergaransi resmi, daripada kalian beli yang tidak bergaransi. Kalau ada apa-apa rusak, kalian pusing kepalanya. Nah, distributornya ada websitenya, ada teleponnya. Tapi di link pembelian itu sudah official store kalau nggak salah. Kalian bisa beli di sana. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di konten-konten mining dan edukasi berikutnya. Bye-bye.